Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 13 Januari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita dari hari demi hari, waktu demi waktu. Berjalannya hari saat ini sudah tanggal 13 di bulan Januari tahun yang baru. Ini karena anugerah Tuhan. Waktu ada pagi hari, ada siang hari, ada petang, dan ada waktu malam. Sementara sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus, sumber kehidupan, yang memelihara kehidupan kita, yang mengatur segala-galanya. Karena Dia begitu kudus, begitu agung, begitu sempurna Tuhan. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya merindu menyanyi, suci, suci, suci Allah Bapa, sebab Dia adalah kudus. Dia di atas segala-galanya. Di surga besok kalau kita tempat tinggal bersama Tuhan, tempat yang kudus, begitu agung, begitu mulia, sempurna Dia. Untuk itu kita dibentuk sama Tuhan, supaya makin hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memakin hari, makin mau cinta Tuhan, kita mau taat, melakukan semua apa yang Tuhan mau, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Suci, 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 suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, oh haleluya. Engkau maha kudus Bapa. Kudus, kudus, kudus Engkau Bapa. Mari Tuhan kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan, sucikanlah hidupku. Allah begitu kudus, Allah maha kudus. Yesus maha kudus. Amin, haleluya. Bapakku Yesus maha agung, sempurna Bapa. Mari Tuhan kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Suci, suci, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya
Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, haleluya, dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang kudus, maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Agung Engkau Bapa. Mari Tuhan, sucikan hidupku, bentuklah untuk serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Suci, suci, amin. Engkau maha kudus Bapa, kudus, Engkau maha kudus Bapa, haleluya. Mari Tuhan, sucikan hidupku. Amin, haleluya. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskanlah mulut kami hamba-Mu, sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua kilapku Bapa. Layakan sebentar kami membaca firman-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, maha suci Engkau Tuhan. Maria Yesus, sucikan hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini dan malam yang diberkati Tuhan. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Kuduskan hidup kami oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Dan ku percaya bahwa malam hari ini Tuhan, kami semua hamba-hamba, kami semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini tanggal 13 Januari 2023. Mari Bapak Ibu senantiasa bersama saya dengan semangat yang tinggi, punya daya juang yang tinggi untuk terus kita mencari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, mari kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan waktu senang. Sewaktu apapun, keadaan apapun juga, tetap kita mau mencari Tuhan. Dan jangan sampai kita bosan, ya, jangan sampai kita jenuh. Itu dari iblis kedagingan, ya. Sebab Tuhan berfirman dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari tiap hari, tiap saat, pagi malam saya bersuka cita karena Tuhan berikan saya sehat, berikan selalu kemauan yang kuat, semangat yang kuat, roh saya menyala-menyala untuk selalu mencari Tuhan. Sama Bapak Ibu, mari kita berjuang. Ikut Yesus memang harus pikul salib. Jangan ikutin daging. Kalau maunya daging, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab, mau main-main dengan dosa, itu hidup di daging. Kuasa iblis maunya seperti itu. Iblis
Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Mencari orang yang malas, yang tidak mau berbakti kepada Tuhan, yang selalu ngomel-ngomel, itu punya iblis. Yang berbohong, yang tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup menurut daging keduniawian, itu punya iblis seperti itu, saudara. Ya, tapi maunya Tuhan, kita senantiasa kita mau setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, tema firman Tuhan pada malam hari ini, berbahagialah mereka yang membasuh jubah. Jubah penting, jubah bicara kehidupan kerohanian kita. Supaya kehidupan kita diperbarui. Seperti sudah saya katakan, hidup di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Jubah. Saya teringat pada waktu ada 2 anak yang terhilang. Dikenakan pada waktu ditemukan, dikenakan, mari dikasih jubah yang baru, saudara. Kehidupan kita sama. Tuhan mau supaya kehidupan kita mengganti dengan jubah yang baru. Supaya kehidupan yang lama tidak laku lagi. Tapi jubah yang terbaik. Mari saya mau bacanya. Di Lukas pasal 15. Lukas 15. Itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Baru itu ditemukan anak yang hilang. Ayahnya berkata di ayat 22 demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah ia kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada... Semuanya menjadi baru, saudara. Tuhan mau kehidupan kita menggunakan jubah yang baru. Karena firman Tuhan dengan tema, berbahagialah mereka membasuh jubahnya. Supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Dibasuh oleh darah Yesus. Dibasuh dengan Roh Kudus. Dibasuh dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak basuh, berarti jubah kita masih menggunakan jubah yang lama. Jubah yang compang-camping. Jubah yang kotor. Jubah yang tidak layak berjumpa dengan Sang Pencipta yang sempurna, Tuhan Yesus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca. Sebab apa yang saya terangkan dasarnya Alkitab, saudara. Mari kita membaca. Dalam Wahyu pasal 22. Puji Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita sehat. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan. Kita tidak mau lalai kesempatan. Kita mau perjuangkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau baca. Wahyu 22 ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Amin. Orang yang hidup baru, hidup di dalam kekudusan, yang dibasuh jubahnya, yang tidak menggunakan jubah yang lama, tidak menggunakan kehidupan yang kotor, jubah yang kotor. Seperti tadi perumpamaan yang hilang, dikasih jubah yang terbaik, layak masuk di dalam pesta, layak di dalam rumah Bapa. Demikian kehidupan kita, janji Tuhan, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Mendapatkan pohon kehidupan seperti di Taman Eden, mendapatkan pohon kehidupan untuk kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, bukan makan buah baik dan jahat itu yang mati manusia. Bukan hidup di dalam kedagingan, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Dibasuh jubah kita. Oleh itu pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi baru. Pikiran kita pikiran baru. Memikirkan perkara-perkara surgawi. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Memikirkan perkara kebenaran dari Tuhan. Supaya tidak memikirkan perkara daging. Sehingga kalau hati kita baru diisi dengan firman Tuhan. Pikirkan kita perkara di atas Kristus. Dan perilaku juga kita. Perilaku kehidupan yang benar. Berkelakuan baik. Berbuat kebajikan. Hidup memuliakan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dan Tuhan mau. Supaya tubuh kita nih memuliakan Tuhan. Ini kekristenan, saudara. Sebetulnya kekristenan itu harus senantiasa diperbarui. Supaya tidak menggunakan gaya-gaya lama. Sifat-sifat lama. Hati yang tidak diisi dengan firman Tuhan. Kita buang dalam nama Yesus. Tapi diganti dengan kehidupan yang baru. Sehingga memperoleh hak atas pohon kehidupan kata firman Tuhan. Dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Haleluya. Saya sudah katakan, tidak besar, saudara. Ternyata kota itu 12.000 stadia. Kalau dalam Wahyu pasal 21 ayat 16, saya mau baca. Wahyu pasal 21 ayat 16 berkatan tadi sebut kota itu. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama.
Saya sudah katakan waktu yang lalu, 12.000 stadia, satu stadia itu 200 meter. Berarti kalau asumsi satu stadia 200 meter, kali 12.000 stadia, itu 2.400 kilometer. Panjang, lebar, semua persegi panjang, semua sama, tinggi sama. Berarti rumah itu bisa berbentuk tingkat-tingkat dikasih rumah Tuhan. Dalam Yohanes 14, di sana, di rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Tapi kalau saya hitung-hitung, saudara, paling-paling bisa mampu kapasitas, misalnya secara manusia, saudara ya. Ya, 12.000 stadia itu 2.400 kilometer panjang lebar. Katakan 1 miliar manusia. Berarti sedikit loh Bapak Ibu, 1 miliar. Karena apa? Penduduk manusia saat ini itu 8 miliar. Tapi ini kan dihitung manusia dari awal. Manusia dari awal diciptakan dari Adam dan Hawa. Sampai detik katakannya 100 miliar. Berarti hanya 1% yang lulus. Katakan ini misal contoh 100 miliar. Semua total manusia yang ada di muka bumi ini. Dari Adam dan Hawa sampai detik ini. Pada waktu kedatangan Tuhan. Kalau masuk ke surga 1 miliar. Berarti kan 1%. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 22:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan firman Tuhan katakan di ayat 15. Wahyu 22:15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundul, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Orang yang hidup di dalam kegelapan dosa, pembohong, pendusta, semuanya itu, pembunuh. Ya, bagi orang pembunuh yang tidak bertobat itu, semua tinggalnya di luar surga. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini kekal selama-lamanya loh Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal di luar, apa tinggal di luar? Kalau kita baca di dalam 15, Yohanes 15, saya mau baca. Tinggal di luar kering saudara, dibakar nanti. Coba nih saya mau baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Saya mau baca. Yohanes 15 ayat ke-6. Coba ini ya, lihat ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Ini dibuang keluar. Dia tidak berkenan sama Tuhan. Kalau dibuang keluar seperti apa? Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wah, ngeri Bapak Ibu. Dalam nama Yesus Kristus, mari Bapak Ibu saudara semua, bukan tinggal di luar, tapi masuk di dalam rencana Tuhan sempurna. Di dalamnya ada pohon kehidupan. Dan di ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang bintang. Amin, puji Tuhan. Yesus, dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita akan berjumpa dengan Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Di ayat yang ke-17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Bersama Yesus kita mendapatkan air kehidupan kekal selama-lamanya. Kita bagikan pengantin perempuan. Marilah diundang dalam pesta perkawinan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari oleh karena itu, mari selagi kita masih diberikan kesehatan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Komitmen saya mau ikut dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Biarpun bayar harga, gak ada masalah. Karena nanti hidup berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mempelai laki yang sempurna. Bayar harga saudara. Pikul salib Yesus. Penyegalan diri. Hidup dalam kerendahan hati. Orang rendah hati, dia mau taat. Apa maunya Tuhan, kita ikutin. Sehingga kita berkenan sama Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah, makin hari hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Suci, suci, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan hidupku. Kuduslah Engkau Bapa,
supaya kami layak masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sebagai terakhir saya membacakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berhari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan, menantikan waktu berjumpa dengan Tuhan. Dan mari saudara firman Tuhan, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, menyucikan diri, karena Dia adalah suci, dan kita layak masuk dalam kerajaan surga yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.